Yesus tidak disalib, tapi Yesus entah diapain. Nah, itu juga termasuk pekerjaan si iblis. Itu bukan kebenaran dalam konteks iman Kristen. Itu adalah sekali lagi pekerjaan si iblis dan itu si penyesat. Terima kasih. Lanjut. Oke, sedikit silakan sedikit. Pak Oke. Rahman atau Jadi gini, ya siapa yang silakan Pak Rahman. mentaati Rasul sesungguhnya akan mentaati Allah. Iya pastilah. Bagaimana sih bukan Allah itu kan menurunkan. Makanya ada utusan. Makanya semua utusan-utusan yang dikirim oleh Allah sebagai utusan terbaiknya, siapa yang mentaatinya ya mentaati yang mengutus kan. Jadi apa utusan itu dikirim kepada umat manusia supaya memberikan pelajaran, hukum-hukum. Makanya yang taat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW adalah sesungguhnya mentaati apa yang diperintahkan oleh yang mengutus. Kalau Jokowi mengirim menteri, menteri itu sebagai utusan, ya yang ditaati bukan menterinya. Mentaati menteri, mentaati yang mengirim. Kan gitu. Jadi yang mentaati Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW sama dengan mentaati Allah. Kenapa? Sumber ajaran yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW adalah berasal dari Allah. Kan jelas kan? Tidak perlu kita tafsir begitu apa? Cukup pakai logika bahwa Rasulullah mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku dan bukan dari hawa nafsuku. Aku berkata atas perintah yang mengutus aku. Itu satu. Yang kedua, nabi-nabi palsu. Jangan-jangan yang menuduh nabi palsu dia yang palsu. Karena Yesus berkata nabi-nabi itu akan muncul, nabi palsu itu akan muncul di tengah-tengah kita. Jadi bukan yang datang belakangan, komandan. Yang nabi-nabi palsu itu ya dia akan muncul di tengah-tengah kita. Kalau di tengah-tengah kita, jadi pada saat Yesus masih hidup. Seperti itu, komandan. Silakan lanjut, Kores. Oke, sebelum kita ke Kores, Enggak, Pak bukan Manusia aku. Baru. Ini ke Kristen lagi, Dokter. Oke, saya bicara dulu. Oke. Jadi kita cari poin. Oke. Saya Silakan. buka dulu dalam Matius 16 ayat 21. Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, pergi engkau hai iblis. Engkau adalah perangkap yang berbahaya bagiku. Engkau hanyalah berpikir dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Allah. Yesus berkata itu kepada Petrus, hanyalah iblis. Jadi kata iblis ini jangan dimaknai seperti yang Anda maknai bahwa dia berbentuk seperti jahat. Makanya di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dengan 1 Tawarik 1, Allah lah yang menjadi iblis di situ. Arti daripada Allah yang menjadi iblis itu bukan bermakna dia sosok yang jahat, tidak. Tetapi kata iblis ini bermakna sebagai penentang. Ini kau harus tahu, Kores, penentang. Oke. Jadi kamu harus banyak belajar. Saya sudah kasih kamu contoh dari dalam perbandingan Matius 16 ayat 23. Di mana juga Petrus dibilang iblis karena dia menentang apa yang ingin Yesus lakukan. Jadi iblis itu jangan kemaknai dalam bentuk objek, tetapi dimaknai dalam bentuk pemahaman kata atau daripada kata penentang. Itu yang harus kamu paham juga. Saya nggak akan urai lagi ayat-ayat yang lain karena yang pertama entah kamu makan apa ini, Kores, cerdaslah sedikit. Yang kedua, kata utusan. Utusan di sini, makanya sering saya katakan kepada umat Islam itu, jangan kau rubah nama Isa Al-Masih. Apa makna Isa Al-Masih? Kalian nggak tahu. Lengketkan Mesias itu supaya kalian paham bahwa Yesus adalah apa? Mesias yang dijanjikan. Dialah yang dikatakan dengan Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi. Lukas 24 ayat 25. Ketika lu ganti Isa Al-Masih, lu kebingungan. Nabi lu itu adalah apa? Setiap nabi itu diutus kepada bangsanya. Tetapi Yesus datang dari sorga. Itu yang kalian harus paham. Yang kedua, Kores, kamu juga harus paham juga kalau dalam pernikahan itu kekristenan itu tidak bisa. Ya kecuali kalau istrinya itu bersinah. Sudah dikatakan. Dan kalau soal akhlak, saya nggak seperti yang ngaku-ngaku nabi. Memberi banyak PHP wanita dan tidak ada bertanggung jawab.
hanya menikah-menikah saja, tidak ada catatan sejarah, menikah dengan janda dan berjalan-jalan dengan Rasul, fokus ke topik iblis dalam sudut pandang Kristen dan Islam. Oke. Makanya kalau menyerang pribadi, Kores, kamu berkaca pada nabimu dulu. Karena saya lebih baik akhlaknya. Kalau saya buka di dalam ayat-ayat tentang Tafsir Al-Tabari bahwa membunuh bagi nabi kamu itu hal yang biasa. Oke? Kita fokus. Kalau kamu menyerang pribadi, saya nyerang nabi kamu. Fokus ke topik. Ya, oke, sudah Rasul. Itu dia. Makanya kalau kau debat dengan saya akan bongkar lagi aib nabi kamu. Paham? Jangan begini. Kita jangan at home ya. Oke. Jadi kita fokus pada argumentasi. Ya, maksudnya kalau kita bicara fokus. Kalau nyerang pribadi boleh. Kan gitu. Nanti roomnya Jangan pribadi aja guys ya. Saya Oke, silakan. nabi kamu jadi taruhannya. Saya Oke? harap begini. Saya paling baik. Saya paling baik. Nanti ada topiknya ke situ. Tapi kali ini saat ini topiknya adalah iblis dari sudut pandang Enggak, masalahnya Maliki sudah kujelaskan loh kemarin. Dia masih menekan saya soal Nggak apa-apa, pribadi. nggak apa-apa. Nah, nabinya aja memberi PHP banyak wanita sampai menikah dengan anak kecil, bagaimana? Akhlak baik itu. Sabar. Enggak apa-apa, sabar. Gue udah gak ikutan. Oke. Gua Kita udah nggak kasih ikutan. kesempatan. Kita kasih kesempatan Kores atau Pak Rahman, silakan. Aku Fokus dong. ya. Fokus ke topik. Iya. Iya, Billy tuh kenapa kok jadi ke menikah, ke jadi nabi ke Nabi Isa, jadi ke soal Ya, membunuh. Itu nggak gua usah argumentasinya ditanggapi. banyak itu. Bisa gua balikin dengan mudah gitu Nggak loh. perlu ditanggapi. Cuma kan bukan posisinya topiknya, di sini Kores. kan iya gini loh, gua kan membawakan gini pertama tuh, gua membawakan studi kasus, lalu gua bandingkan dengan Matius 22 nomor 14 gitu, yang dimana Kamu keselamatan kemarin itu dipilih. terorisme aja kamu gara-gara ajaran Islam aja kamu nggak bisa jawab. Bagaimana kau menyerang Kenapa gua pribadi? diblokir, kenapa gua di-kick kalau gitu kan? Ketika gua menjawab, kenapa gua Sekarang diblokir saya gitu? tanya. Padahal kan gua gampang menjawab yang soal itu. Terorisme itu berteriak apa? Allahu Akbar kan? Billy bongkar aja sabar, kasus teroris. Billy. Siapa Rasul, Teroris pelakunya kan dan ajarannya topiknya itu kan mana? kemarin udah bubuk tuh ke Kristenan. Makanya Kita aku sekarang bilang, bahas kalau mengenai kau penyesatan. menyinggung saya, aku serang nabi kamu. Iya Udah, memang udah. tiap hari kan lu menyerang gitu. Gua nggak ada masalah, gua mah maklum. Iya. Dan lu Iya. merasa gua akan sakit hati Gini Rasul dengan Kores jangan bentar, ya, jangan serang pribadi. Kores jangan serang pribadi Rasul juga jangan serang pribadi Kores. Udah, sudah ya aja. Kita fokus ke topik, oke? Kita di sini Yuk, fokus ke topik yuk. Bentar, Bro. Kita Kita mau di sini pengetahuan teman-teman yang dengar, teman-teman juga yang dengar pengen dapat pengetahuan tentang apa sih kata Quran iblis itu apa sih kata Alkitab tentang iblis itu apa, masa Ya, gitu ya. aja kagak paham. Ya gini Ini saya kalau masih kita kalau buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mending kita sudahi, mending tidur. Yo, oke. Iya, Billy santai dong. Dengarkan Kores ini Udah. akan melakukan mewartakan penginjilan gue ini. Udah. Kores juga nyerang. Kores nyerang. Udah, Terus. lanjut. Fokus ke topik, Kak. Udah. Silakan. Sabar, Billy sabar. Oke, kita bahas ya sekarang ya. Nah, yang pertama akan gua tanggapi adalah tadi juga mengenai taat kepada Rasul gitu. Lalu kemudian sama dengan taat kepada Allah. Udah dijelaskan dengan baik oleh Dr. Husaimah. Jadi gue tidak perlu menanggapi lagi yang out of topic Ya, silakan, seperti Mas. itu. Yang pengen gue jelaskan tuh begini. Bentar, Tadi Om bukan ateis ini. Kores. Kawan-kawan Muslim punya hak tidak mau menanggapi, silakan. Kalau tidak sesuai topik, punya hak untuk tidak menanggapi, silakan. Iya. Ya, Nah itu. Silakan. Nah iya, jadi gini posisinya. Kalau misalnya yang nggak dipahami oleh Om bukan ateis itu konsep penyesatan dan konsep iblis itu nggak boleh dicampur adukan di dalam perjanjian baru itu. Karena posisinya begini, yang selalu menyesat-nyesatkan itu datangnya dari pribadi Tuhannya sendiri gitu. Kan ini udah gua bawakan tadi 2 Tawarik 24 dengan 1 Samuel 21. Itu kan udah gua jelaskan gitu. Nah, kalau di Korintus itu gua menjelaskan dari tadi iblis itu juru selamat pada hari Tuhan. Dan ini yang gua tekankan dari awal perbedaannya. Iblis dalam Islam itu selalu menyesatkan, iblis dalam Kristen dia menyelamatkan pada hari Tuhan. Dan tadi kalau misalnya dibilang iblis ini kuasanya lebih lemah dari Yesus, salah.
Karena dalam 1 Korintus 5 yang menjadi stempel itu Yesus untuk iblis, bukan iblis untuk Yesus. Yesus itu di hadapan iblis cuma jadi stempel dia. Diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Ini iblis, ini amplopnya, segelnya Tuhan Yesus, tolong dikerjakan ya. Nah, iblis tidak akan mau bekerja kalau stempelnya bukan Yesus. Kenapa? Karena iblis dan tiga pribadi Tuhan ini mereka sama-sama bukan ciptaan. Itu Om Bukan Ateis, konsepnya tuh begitu. Jadi jangan diputar-putar. Lalu kemudian Bro, sorry brotherku. Ya. 1 Korintus pasal 5 ayat 5 ya? Masih bahas Iya. itu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi jangan lari ke sana, jangan lari dari sana gitu loh. Karena yang gua bahas tuh Korintus tuh yang situ gitu loh. Iblis itu memang menyelamatkan pada hari Tuhan. Gitu. Mau dibaca satu perikop, mau dibaca dari awal, gue udah dapet kesimpulannya. Orang yang berdosa itu pengen selamat, rohnya ya harus diserahkan kepada iblis. Ini nggak bisa dibantah kemana-mana gitu. Tapi kalian menutupi, gue yang buka gitu loh. Nah terus juga Billy juga ya sudah mengakui ya, ini nanti kita kan live, kita recording, bahwa memang dalam kekristenan itu ada konsep Tuhannya Kristen menjadi iblis. Dia tadi bawakan berapa tadi? Matius 26:21 ya? Matius 16:21 ya? Nah, Tuhannya Kristen menjadi iblis gitu. Allahnya ini menjadi iblis. Nah, ini dari siapa? Rasulnya kekristenan ya, apostolosnya kekristenan Billy Lin. Thank you. Terus yang gua akan bahas lagi adalah ini. Posisinya akhirnya Billy pun terdiam gitu ketika Yesaya 45:7-nya gua bawakan secara bahasa Ibraninya, secara original teksnya, dan juga secara terjemahan lamanya. Di situ udah nggak bisa menghindar lagi gitu. Makanya dia menutupi. Lagi-lagi gua tekankan di sini gitu. Dalam sola scriptura kalian akan menemukan kebenarannya itu sendiri. Apa itu? Iblis adalah penyelamat pada hari Tuhan. Tuhan sendirilah yang menyesatkan semua bangsa-bangsa tanpa tendeng aling-aling. Dan Yesus hanya menjadi stempel agar iblis mau bekerja menjadi juru selamat pada hari Tuhan. Dan yang terakhir dari gua itu adalah sudah diakui juga. Perhatikan ya. Setiap Kores ngomong selalu dibetulkan oleh kekristenan. Mengenai keselamatan itu dipilih bukan karena kita berusaha berbuat baik. Dalam kekristenan begitu gitu. Makanya tidak aneh banyak orang-orang kekristenan secara universal, secara global lebih di dalam kriminalisasinya daripada negara-negara Muslim. Karena apa? Mereka tidak perlu fokus lagi kepada dunia hari penghakiman. Nggak perlu mereka fokus ke sana. Karena mereka sudah diselamatkan sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Apapun caranya. Itulah yang diinginkan iblis. Itulah yang dikonter oleh Islam habis-habisan. Tanpa lelah dan penuh kejenakaan. Thank you. Ya, saya langsung tanggapi ya teman-teman ya, karena saya dapat idenya terkait dengan 1 Korintus pasal 5. Tadi saya memang kurang, ya bisa dikatakan karena ini kita di TikTok jadi saya tadi sempat turun ke bawah. Nah, ini menarik nih terkait dengan 1 Korintus pasal 5, ayat 5 yang kemudian dari ayat itu kemudian Kores mengatakan bahwa Tuhan itu pun bagian daripada penyesatan. Nah, saya ingin bicara sedikit dulu tentang konteks 1 Korintus pasal 5 ayat 5. Sorry, bukan 1 Korintus, dari ayat 1 ya. Dari ayat 1 sampai ayat 13. Nah, teman-teman, di dalam 1 Korintus pasal 5 itu bicara tentang dosa dalam jemaat. Ya, ini harus didengarkan baik-baik Bro Kores ya. Nah, apa itu salah satu dosa di dalam jemaat? Salah satu dosa di dalam jemaat itu adalah percabulan. Ya, salah satu dosa di dalam jemaat Korintus atau dosa yang ada di dalam jemaat Korintus adalah dosa percabulan. Malah percabulan itu adalah nyata dengan ada orang yang hidup dengan misalnya hidup kalau dalam konteks sekarang apa namanya ya, bergaul dengan tanpa ada ikatan pernikahan. Ya, nah itu percabulan di dalam jemaat seperti itu juga.
Nah, sehingga walaupun sudah ada dosa percabulan seperti itu di ayat 1, ayat 2 dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini pun bukannya sadar berbalik kepada Tuhan gitu ya, tetapi kemudian mereka malah sombong. Anda akan mendapatkan itu di ayat yang kedua tuh. Saya dulu pernah bahas nih sama siapa gitu. Ayat ini pun pernah dibawa oleh teman Muslim ya untuk mengatakan bahwa memang seperti yang Kores katakan ini bahwa Tuhan juga bagian daripada penyesatan. Nah, dosa di dalam dosa percabulan itu bukan kemudian disadari supaya mereka bertobat, khususnya jemaat Korintus, tetapi kemudian malah mereka sombong. Nah, ini kan ada bagian atau ada persoalan yang kemudian menjadi penting dalam konteks ketika Paulus menuliskan surat ini untuk menegur orang-orang percaya. Ya, sehingga di dalam ayatnya yang ketiga, ya, di sana dikatakan ayat 3 dan ayat 4 ya, sebelum ke ayat 5. Di sana dikatakan bahwa karena kamu sudah ada di dalam Kristus, seharusnya kan kamu satu roh nih. Ya, bukan kemudian kamu dikuasai oleh si roh yang jahat atau bisa dikatakan oleh iblis karena perbuatan percabulan itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi seharusnya kamu ada di dalam roh Kristus bersama-sama dikuasai oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat 4 Kores ya. Jadi saya coba pakai kerangka sederhana untuk Bang Kores dan teman-teman Muslim yang lain bisa memahami ya, bahwa ada dosa percabulan. Orang Kristen Korintus pun sudah tahu bahwa ada dosa percabulan, mereka tetap sombong, maksudnya mereka tidak sadar, malah mereka terus menganggap bahwa itu sesuatu yang baik saja, mereka lakukan terus-menerus. Paulus menegur mereka bahwa kamu sudah ada di dalam perkumpulan roh yang dikuasai oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 4 tuh. Nah, oleh karena itu, karena kamu sudah ada di dalam Yesus, maka kamu seharusnya tidak boleh berbuat dosa lagi. Tetapi orang Korintus bukannya bertobat, mereka malah mengeraskan hati. Mengeraskan hati, ya keras kepala lah, bisa dikatakan demikian. Mereka kemudian di ayat 5 tuh. Nah, jelas tuh yang tadi Kores bawa itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, sehingga binasa tubuhnya. Ya, jadi secara fisik dia binasa, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi bukan ada penyesatan di situ, tetapi dalam konteks fisik, ya, orang yang sudah hidup mengenal istilahnya dia sudah jadi Kristen tetapi dia masih melakukan dosa, maka secara fisik itu tidak boleh kemudian dijadikan sebagai panutan, tetapi rohnya tetap harus diselamatkan. Itu ya terkait dengan itu. Jadi tidak ada penyesatan di sana Bang Kores, atau Tuhan tidak menyesatkan. Di sana tidak. Malah dari ayat itu malah Tuhan ya, malah Paulus kemudian mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya kembali kepada jalan Tuhan atau kebenaran firman Tuhan di dalam siapa? Roh Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita tuh. Malah di ayat itu dikatakan atau ada penegasan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Nah, saya tertarik menanggapi perkataan Kores yang mengatakan bahwa oleh karena itu sebagian orang Kristen memang ya begitu ya, karena keselamatan itu adalah pilihan atau ditetapkan maka mereka berbuat dosa bla 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 dan bla bla bla. Memang ya saya sampaikan di sini ya. Ada ajaran orang-orang yang kemudian mengaku sebagai Kristen tetapi salah memahami yang namanya anugerah keselamatan. Dan itu sudah berkembang ya. Mereka menamakan diri sebagai hyper grace. Hyper grace ini adalah orang-orang Kristen yang salah memaknai tentang anugerah keselamatan. Apa yang mereka lakukan, atau apa sih konsep mereka, atau apa sih yang kemudian menjadi landasan pemikiran mereka, adalah mereka mengatakan bahwa karena kita sudah sekali diselamatkan di atas kayu salib, maka kita sudah selamat selama-lamanya, maka kita boleh bebas berbuat dosa. Nah, ini kan salah. Dan memang ya saya teman-teman Kristen ya, ajaran seperti ini memang berkembang juga di Singapura ya, tapi itu kan salah. Makanya kemudian mereka disebut sebagai bidat.
Ya tidak benar tuh. Ya sama aja kan, di dalam Muslim pun ada ya, di Islam pun ada yang kurang tepat gitu ya. Nah, berikut terkait dengan eh, ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang dibawa oleh Bang Kores. Bang Kores, salah satu tema besar dalam konteks Perjanjian Lama itu ada yang disebut, salah satu tema yang dibawa dalam konteks Perjanjian Lama itu adalah berkat dan kutuk. Ya, ini harus dipahami. Sehingga berkat kalau orang Israel taat, maka ini contohnya ya, mereka akan bisa perang. Tetapi kalau kemudian mereka tidak taat, maka mereka akan diserahkan kepada musuh. Nah, memang dalam konteks Perjanjian Lama, ya, itu konsepnya adalah teosentris tuh. Tuhan pemegang segala-galanya. Dalam konteks dia mengendalikan umat, dia bisa menyerahkan mereka kepada musuh. Yang kemudian salah ditafsirkan oleh Kores bahwa itu bagian daripada penyesatan atau ini pekerjaan iblis. Tidak. Karena konsep teosentris itu, maka sekali lagi dalam konteks PL, Tuhan menguasai segala-galanya. Nah, saya pengen tambahkan sedikit, habis itu saya mau turun ya. Udah terlalu lama di TikTok ini ngomong tentang hal ini ya. Saya pengen bicara tentang pekerjaan setan dan pengikutnya dalam konteks Alkitab atau dalam konteks iman Kristen. Nah, presuposisinya begini, pekerjaan setan dan pengikutnya dalam konteks iman Kristen adalah setan pertama-tama melawan Tuhan dan merusak apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ini harus dipahami. Jadi iman Kristen melihat bahwa pekerjaan setan itu ya dia melawan Tuhan dan dia merusak apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Misalnya dalam konteks kitab Kejadian 1 pasal 3 1 sampai 7 yang awalnya manusia sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kemudian setan atau si iblis kemudian membujuk manusia dan kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Nah, karena setan itu adalah melawan Tuhan, maka berimplikasi kepada konteks sekarang ini. Misalnya, dalam iman Kristen ketika di dalam Alkitab dengan jelas ya bicara tentang Tuhan atau bicara tentang Yesus yang adalah Tuhan, maka kemudian ada pekerjaan-pekerjaan iblis atau ada yang dilakukan oleh iblis dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, bagi iman Kristen yaitu pekerjaan iblis. Berikut. Setan itu sekali lagi, saya kan tadi bilang saya mau bicara tentang pekerjaan iblis ya. Setan itu giat mencobai orang-orang percaya. Setan itu pun seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya, 1 Petrus 5 ayat 8. Terus setan itu pun memberitakan sesuatu di luar firman Tuhan. Misalnya Yesus disalib, sekali lagi dikatakan tidak disalib. Nah, itu pun pekerjaan setan itu ya. Itu ajaran setan. Dan orang percaya tidak boleh mengikuti itu. Atau tidak boleh percaya kepada itu. Itu dalam konteks iman Kristen ya. Saya tidak bicara tentang konteks iman yang lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat siang. Selamat sore. Saya enggak. Sorry, baru nyambung lagi. Silakan, Kores atau Pak Rahman. Saya dulu karena sudah 2 jam, saya tinggal sendiri di kantor ini. Saya terakhir ini ya. Izin Kores, tindaku. Tinggal sendiri, Pak. Udah terlalu lama. Awas ada, kalau tinggal sendiri begitu, awas ada setan, Pak. Enggak, ini memang waktunya Dokter Husaima kok. Aku kan setelah Billy. Lanjut. Oke, silakan. Makasih Bunda. Yang pertama, saya simpulkan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sesungguhnya tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi jin dan manusia itu ciptaan, satu. Kedua, kenapa jin itu dikutuk? Karena membangkang perintah sekolah rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu li iblis bahwa wastakbar wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 36. Selanjutnya, Allah mengilhamkan kepada manusia kebaikan dan keburukan. Beruntunglah orang yang mensucikan hati dan merugilah yang mengotorinya. Terus, siapakah yang tidak mampu digoda oleh iblis? Di surat Al-Hijr ayat 3940, coba buka surat 15 di ke-940, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua.
kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Jadi inti daripada Islam adalah wa ma umiru illa liya'budu mukhlisin. Jadi bagaimana caranya menjalankan perintah dengan ikhlas. Itulah salah satu jalan keselamatan dalam konsep Islam. Semoga saudara-saudaraku semua, mohon maaf jika ada kurang, itu pandangan saya dalam pandangan Islam. Saya tidak menyentuh Bible, saya serahkan kepada Dinda Kores. Maaf Oke. Ya, Bapak. Thank you. Kalau ada yang kurang izin, saya pamit. Oke, Pak Rahman. Ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Tidak dimaafkan, Pak Rahman. Tidak dimaafkan. Tidak maaf bagimu. Tidak maaf bagimu, Pak Rahman. Ya, lanjut. Oke, saya tambahin dulu sedikit. Ya, silakan. Kata iblis dalam teologis kekristenan dengan Islam berbeda. Di Ya, dalam berbeda. kekristenan itu bisa dipahami sebagai penentang kata iblis. Itu yang kamu harus pahami, Kores. Kata Kores, iblis itu nama Rasul tadi sudah. Makanya harus dibedakan. Itu kan mereka kan tentunya selalu salah paham. Jangankan Kores, Tuhannya juga salah paham. Oke, yang kedua, kita bisa merujuk di cerita perumpamaan. Kita bisa tahu ini siapakah Yesus dan manakah yang iblis. Oke, kita lihat dalam Matius 11 ayat 25 ini. Bisa baca Matius 11 ayat 25? Salah. Matius 4 ayat 8. Oh iya, Matius 4 ayat 8. Oke. Iya. Tunggu. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Sebelum sambil cari ayatnya, Pak Malikil, apakah satu muslim lagi satu dinaikkan? Iya, ada masalahnya. Oke. Nanti kita akhiri aja ini. Oke, Matius Masalahnya 8. ada muslim yang mau naik. Kita lihat ini iblis yang mana dulu. Kita fokus dulu ini, tolong. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lanjut. Oke, sampai 9 itu? Ya, sudah. Saya 9. Oke. Ayat Jadi 10, iblis, maka berkatalah Yesus sabar, kepadanya. sudah. Oke, silakan. Jadi iblis ini identik dengan penguasa bumi. Kalau Yesus dia Tuhan atas mana? Buka Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Oke. 25. Gua 11 25. Yang muslim mau mendampingi Kores silakan naik. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kalau ini nyatakan kepada orang kecil. Oh, ini bedanya. Iblis itu penguasa apa? Dunia. Tetapi Tuhan yang benar itu dia menguasai langit dan bumi. Bukan hanya satu pihak saja. Itu kita harus tahu mana iblis, mana penguasa iblis, dan mana penguasa Allah yang benar. Kita bisa kompirasi dengan QS 1 ayat 2. Silakan. Oke, sudah Rasul? Sudah, QS 1 ayat 2 dibaca. QS 1 ayat 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2-nya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Artinya apa? Dia hanya berkuasa di alam saja. Dia Semesta tidak berkuasa. Iya. Di situ sebenarnya itu cuma di dalam terjemahan itu alam. Dia hanya menguasai alam saja. Dia tidak menguasai langit dan bumi. Begitu juga iblis. Menguasai apa iblis? Iblis hanya menguasai apa? Bumi aja. Tetapi dia tidak menguasai dengan Allah yang benar adalah Allah yang sang penguasa langit dan bumi. Jadi harus beda. Mana Allah yang benar, mana Allah yang tidak, mana iblis. Kalau Allah yang benar itu menguasai langit dan bumi. Tetapi iblis hanya tidak bisa menguasai langit dan bumi. Karena langit itu adalah tempat yang maha tinggi. Tempat Allah. Karena Allah itu adalah di tempat yang maha tinggi. Begitu saudara-saudaraku. Pilihlah Allah yang berkedudukan di tempat yang maha tinggi. Bukan hanya di dataran bumi. Paham?
Terima kasih. Kores, ada kawanmu nggak lagi Kores? Gak elok kalau hanya satu kalau kamu. Kores. Ya, lu cari aja yang di bawah, naikin aja siapa di invite gitu sambil gua Ini Ya ngomong. udah, saya izin turunnya guys. nggak apa-apa, Om Mukatis, janganlah. Masalahnya Kores, kawan-kawanmu yang muslim-muslim hanya kamu itu pun ada kawannya. Nah, you bertiga aja yang berani naik ke sini, selebihnya kagak ada. Oh, ya lu invite lah, makanya nomor-nomor anak-anak apa yang dia di Zoom itu lu save, lu invite pas lu TikTok gitu loh. Halo. Nggak mau. Nah, kayak siapa ya? Kayak Bang Wan, ya. Bang Halo? Wan, siapa kawan-kawan Ya, itu. manusia Nggak mau. baru. Nah, Halo. Ustadz Alif mau kok. Aduh. Udah. Mimpi aku loh. Selesai. Mimpi aku Kores. bentar, Udah ini selesai belum? bentar. Halo? Bro, manusia baru. Oh, ya, Gua Ini belum ngomong. waktunya Kores menanggapi. Bentar. Waktu Kores menanggapi, silakan Kores. Nah, yang Muslim naik Oke. aja ya, masih ada satu. Nah, Muslim temanin Kores, silakan. Iya, Silakan Kores. Nah, enggak. Sebenarnya inilah Billy itu tadi kan kita udah tahu ya, dia tuh buta bahasa Ibrani. Bahkan yang gua kaget buta bahasa Indonesia juga ternyata. Alam itu dicek aja di KBBI apa artinya alam gitu. Gua nggak perlu jawab di sini lah, udah gitu ada semestanya lagi. Apa tuh artinya tuh? Robbil alamin gitu. Alamin tuh apa coba? Ada nunnya di belakang, berarti jamak gitu. KBBI-nya aja dicek silahkan. Siapa namanya? Billy gitu, supaya nggak malu gitu. Nggak, maksudnya gue bingung ya. Roh Kudus ini tuh apakah tidak memberikan lu pencerahan-pencerahan mengenai bahasa-bahasa dan ilmu-ilmu bahasa yang ada gitu? Roh Kudus kerjanya apa di dalam diri lu ini? Gitu. Nah, kita akan bahas tadi yang dibilang oleh Om Bukan Ateis dulu ya. Om Bukan Ateis tadi bilang 1 Korintus 5 itu soal Allah Kristen menjadi terlibat dalam penyesatan. Enggak ada ke sana. Yang gue bilang itu 1 Korintus 5:5 itu kalau kita baca perikopnya, orang-orang berdosa itu bisa selamat pada hari Tuhan. Atas siapa? Karena apa gitu. Ketika diserahkan kepada siapa? Ketika diserahkan kepada iblis. Itulah kenapa gue bilang iblis itu penyelamat di hari Tuhan. Gitu. Jadi konsepnya itu berbeda dengan Islam. Sekali lagi, kalau iblis menyesatkan itu ada di Islam. Dalam Kristen, iblis menyelamatkan. Ini masa susah untuk diterima sih kenyataannya dari tadi. Aku ulang-ulang itu supaya diterima kenyataannya gitu loh. 1 Korintus 5:5 itu loh. Iblis itu menyelamatkan pada hari Tuhan gitu. Itu Om Bukan Ateis. Ya. Ya udah, ntar deh. Nah, sip, kita lanjut saya- lagi gitu. ya lanjut. Nah, terus sama ini juga. Iya. Ya udah. Nah, terus sama ini Lanjut dulu, juga Bro. di Matius 4 perhatikan di sana kata iblis ini itu adalah lagi-lagi apa dusta LAI. Di sini harusnya apa? Di sini harusnya setan gitu. Kenapa? Karena dia bentuknya sifat gitu. Di sana itu bukan Satanas sebagaimana di dalil-dalil yang lainnya. Iblis di sana itu dia adalah bentuk kata sifat. Gitu loh. Yang bahasa Yunaninya diabolos. Dicek aja, diabolos itu adjektif loh, bukan noun, bukan kata benda. Sifat dari apa? Ya kita tinggal baca perikopnya, Kang kawan gitu. Kita tinggal baca perikopnya. Matius 4. Matius mana tadi? Matius 4. Ini kan yang tadi gue bawa dalilnya, Billy. Oh, baru datang mungkin ya pas belum gue bawa dalil ini, Matius 4. Nah, ini. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, di sini kan dia bolos nih. Matius 4:5 juga dia bolos. Nah, di situ kan kata sifat. Kita lihat yang kata benda itu yang mana? Kita lihat. Nah, nanti kita dapat di sini, Bill. Mana? Dia ada di Aduh, nge-lag lagi. Tunggu. Nah, kita lihat di Matius 4:1. Tote o Iesun anhe ein ton ermon.
Apotou nematon. Nah, nematonnya nih kita lihat nematon jenis katanya kata benda noun. Nah, jadi si iblis ini adalah sifat dari si rohnya ini gitu loh. Gitu maksudnya Billy di Matius 4 itu. Rohnya itu yang kata benda, rohnya inilah yang nama, rohnya inilah yang merupakan sosok yang membawa Yesus untuk dicobai dengan sifatnya, yaitu apa? Diabolos. Gitu cara memahaminya. Kok susah banget sih. Makanya gue bilang juga sekali lagi, ini untuk kekristenan, iblis dalam kalian itu sifat dia itu. Karena diabolos itu adalah verb, bukan verb, adjektiva. Yang kata benda itu adalah satana, setan gitu. Sehingga ketika Yesus dibawa oleh roh, roh inilah yang mempunyai sifat-sifat keiblisan. Kan gitu. Nggak susah kok kalau kita memahami bahasa Yunaninya. Bahasa Yunani lebih mudah dari bahasa Ibrani. Lebih mudah dia bahasa Yunani. Nah, sama gini juga, Billy. Kalau misalnya Tuhannya kami, Tuhan semesta alam, yaitu Allah Azza wa Jalla salah paham gitu, nggak mungkin akan ada Ali Imran 78, di mana Allah berfirman bahwasanya kalian kalau ngomong itu tidak sesuai dengan kitab gitu. Atau enggak Allah berfirman bahwasanya ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan juga Yesus dan juga ibunya itu. Atau misalnya Allah salah misalnya bahwa Yesus ini tidak disalib dan tidak dibunuh gitu. Itu salah juga jadinya. Kenapa? Karena yang mengimani Yesus disalib itu cuma Kristen. Yahudi mengimaninya Yesus kan dirajam gitu. Jadi siapa sebenarnya yang salah paham di sini? Apakah teos yang ada di Perjanjian Baru atau Al-Quran? Yahudi di Sanhedrin 43 nomor 20 di sana dalam hukum kitab undang-undang agamanya mengkisahkan cerita Yesus yang disebut menyesatkan orang-orang di Israel sehingga dibawa ke hadapan mahkamah agama, lalu kemudian mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu. Itu loh, Yasu Hanozri namanya. Jadi nggak mungkin Islam salah gitu ketika kalau misalnya Yahudi mengimaninya sama seperti Yesus disalib, boleh. Cuma enggak kok, Yesusnya matinya dirajam kok. Gitu. Itulah kenapa tahun 1 itu kalau kalian mempelajari sejarah ada kebingungan antara orang-orang Yahudi dan Kristen. Yang satu bilang dirajam, yang satu bilang disalib gitu. Tapi akhirnya kaum yang mempercayai Yesus disalib ini mempersekusi dan menghabisi kaum yang menyatakan Yesus ini dirajam. Kan gitu. Inilah yang kalian nggak tahu gitu. Sekarang gue ngasih kebenarannya ya kalian terima. Itu ya. Jadi cerita itu ada di Sanhedrin 43A nomor 20. Silahkan dicatat. Silahkan dicatat. Gue nggak pernah bohong kalau ngomong. Terus yang terakhir apa ya? Yang terakhir ya udah sih kita udah nyampe kesimpulan juga. Nah, sama Om bukan nanti juga ya. So, ini yang terakhir. Hyper grace gitu. Posisinya begini. Kalau misalnya kalian masih berdosa, maka penyaliban Yesus sia-sia. Kalau misalnya kalian masih bertobat, maka penyaliban Yesus sia-sia. Kalian berbuat baik, orang-orang Kristen berbuat baik, itu hanya formalitas. Karena tidak ada fungsinya sama sekali di mata Tuhan kalian. Thank you. Oke. Ya, Om bukan ateis atau Rasul mau jawab ini? Silakan atau saya tanggapi dulu deh terkait dengan tapi ini sebenarnya udah di konteks pembahasan kita tentang kita berdua jadi penonton aja ya Pak Manusia Baru karena Kore sendirian. Iyalah. sebenarnya saya entah mana yang enggak gini aja deh karena saya tanggapi tentang Korintus aja deh. Gini aja deh kita closing aja deh semua bisa ngomong gimana Her? Ya terserah. Dulu saya tanggapi dulu tentang kitab Korintus yang terakhir. Tanggapi dulu Pak. Ya udah sok. Kitab Korintus. Sekali lagi Bro Kores salah paham terhadap kitab Korintus pasal 5 ayat 5 yang tadi. Ini yang saya bilang memang harus paham konteksnya dulu baru kemudian kita bicara terkait dengan pemaknaan dan sebagainya Bro Kores. Jadi kalau ngomongin tentang kitab itu kan saya enggak tahu ya. Mungkin Bro Kores beberapa kali berdiskusi atau berdebat atau berdialog dengan teman-teman yang lain ketika membahas Alkitab. Saya tidak tahu apakah
mereka juga kemudian misalnya bicara tentang studi kritis terhadap Alkitab, itu kan kita ngomongin tentang historisnya, teologisnya, sampai aktualisasinya. Jadi bagi saya itu 3 hal penting untuk memahami Alkitab. Nah, saya tidak tahu Bro Kores berhadapan dengan orang-orang seperti itu atau enggak. Tapi saya ke sana kalau Bro bicara dengan saya. Jadi ketika ngomongin kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13, itu sekali lagi Bro, bukan tentang kesimpulan sementara yang Bro sampaikan tadi. Ini ngomongin tentang orang percaya yang sudah hidup di dalam percabulan, yang kemudian bagi Paulus, ya orang-orang seperti itu tidak boleh lagi ada di dalam perkumpulan pergaulan kita gitu loh. Karena mereka akan merusak yang sudah ada. Karena mereka malah ketika hidup di dalam percabulan, tidak di ayat 2 tadi, mereka sombong. Mereka tetap mau melakukan itu, sehingga Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti itu serahkan di dalam nama Yesus kepada iblis. Tubuhnya mereka, tetapi biarlah supaya roh mereka diselamatkan. Ya, karena apa? Ini kan lanjutannya panjang nih. Misalnya kemudian Paulus memberikan analogi tentang ragi gitu ya. Perumpamaan tentang ragi, terus di ayat 9 dia bilang apa? Dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Nah, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua yang cabul pada umumnya, tetapi ketika mereka melakukan, misalnya di ayat 11 dikatakan mereka itu menyombongkan diri, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Nah itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Bukan kemudian seperti kesimpulan yang tadi Bro Kores sampaikan. Jadi Bro sekali lagi salah paham, salah tanggap terhadap ayat itu di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5 itu, brother. Karena memang sekali lagi harus dilihat secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 13 dan juga konteksnya kenapa Paulus bicara seperti itu. Tadi saya sudah katakan bahwa ini kan keselamatan rohnya. Nah, ini kan sebenarnya terkait dengan misalnya kisah Ayub ya, teman-teman. Ketika kemudian iblis datang dan meminta izin untuk mencobai si Ayub, Tuhan bilang apa? Ya, silahkan engkau melakukan Jangan ngomong apa. si Ayub, kalau ngomong bangsat. Raden, nanti ada giliran, Bro. Iya, kamu jangan ngomong si Ayub kalau ngomong bangsat. Astagfirullah. Ini siapa sih, Raden? Kamu nanti, Bro, kamu ada giliran bicara. Kalau kamu mau nyela, ngomong bangsat. Nih, kau tandain muka saya aja deh. Masa ngomongin bangsat? Nih, ini muka saya nih. Kok ngomong bangsat? Pakai filter dong. Ini maksudnya apa? Sehingga dia naik langsung ngomong bangsat apa? Enggak, maksud saya kan saya kemudian mencoba, bukan mencoba. Tadi Ini dia kan di ngomong dalam bangsat konteks ya. Alkitab. Tadi dia Di dalam ngomong bangsat ya konteks tadi. Alkitab. Iya, si Raden ini katanya bawa-bawa iya. Ayub bangsat, jangan bawa-bawa Ayub bangsat. Kenapa ini orang? Nggak layak. Muslim yang bisa teratur naik. Nah, saya lanjut ya. Di dalam Alkitab itu memang roh itu penting ya, sehingga misalnya ketika iblis mencobai si Ayub, itu Tuhan bilang ya sudah terserah kamu apain aja dia. Ya sederhananya kan seperti itu. Tetapi ingat, rohnya jangan kau apa-apakan. Nah, itu. Nah, ini pun kan kemudian dipertegas, ada penegasan dari Paulus juga bahwa ya udah kita serahkan dia di dalam nama Yesus. Fisiknya itu kau terserah mau diapain, tapi yang penting keselamatan rohnya Kepada? yang penting. Om, Nah, itu. kepada iblis. Ayat 5 kan jelas tuh. Kepada iblis. Nah, apa persoalannya? Itu di kisah Ayub juga diserahkan tuh tubuhnya kepada iblis tuh. Itu biasa tuh di dalam Alkitab, dan orang Kristen sebenarnya tidak ada persoalan dengan ayat-ayat itu. Cuman Bro Kores yang salah memahami. Itu saja dari saya. Mau closing statement apa atau udah? Oke. Kores bagaimana? Mau kasih Rasul dulu bicara baru Kores atau gimana ini? Hanya you bertiga ini. Saya Maksudnya menanggapi dulu closing apa si Kores. Oke. Jadi Billy aja begini, dulu, Pak. Billy belum. Oh iya, ya, sudah. Di ayat kamu di situ ditulis di penguasa seluruh alam. Kau baca lagi. Seluruh alam. Lu jangan tambah-tambahin. Jadi Tuhan kami itu penguasa alam.
Itu yang kamu harus paham. QS 1 ayat 2. Tuh. Yang kedua, apa lagi yang ingin kukatakan? Ya. Oh iya, dalam pemaknaan kata itu kamu harus bedakan ya pemahaman bahasa yang terikat dengan KBBI dengan bahasa teologis. Kamu harus paham. Jangan kau sama-samakan. Yang bagaimana dalam kamus KBBI itu dia pemahaman kata-kata itu terikat untuk mencocologi daripada kitab kamu karena dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan pendapat daripada mayoritas yang merujuk ke kitab kamu. Seharusnya dalam terjemahan-terjemahan itu KBBI harus mengikuti contoh kata Tuhan, harus mengikuti yang tertulis lebih dahulu yang sudah diterjemahkan. Itu kamu jangan sampai terikat dengan hal-hal seperti itu. Cerdaslah sedikit. Kenapa sih? Jadi kamu udah tahu Iya. bahwa Tuhan Terakhir itu dari adalah saya ya, penguasa terakhir alam. dari saya. Waduh. Terakhir dari saya. Saya senang Ayo. ya, saya senang Bang Kores. Terakhir dari saya ya, habis itu terserah deh saya mau izin turun teman-teman. Kores ini kan sebenarnya Bang Kores ini kan namanya ini kan sebenarnya nama Alkitab nih. Diambil dari Alkitab nih. Ya. Jadi nggak apa-apa. Dia terus mendalami Alkitab suatu saat ya, kita berdoa supaya Tuhan merubah. Jadi kalau di dalam Yesaya 45 itu kan Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Haleluya. Tapi bukan Tuhan di situ, bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Sorry. Tapi di Yesaya 45 itu memang nama Kores itu datangnya dari Alkitab. Oke. Haleluya ya. Di sini Yesaya ada 45 alif, loh. tapi udah saya jambak, Kores nggak mau alifnya mau naik. Coba kamu Iya, panggil Bang Kores. Kores. Yaudah ya, Kores, saya udah. Ya, oke, Om bukan ateis. Kores, coba kamu Oke, panggil Om bukan ateis. Oke, Ya, oke. gue udah ngechat, belum dibalas tapi. Udah ku jambak tapi nggak mau naik gitu. Oh ya belum berarti tunggu aja. Gini. Sekali Silakan, Kores. ini ya. Ini saya Bang Likil. Aduh. Ini Kan saya kita Bang berdua Likil. penonton, Bro. Nanti Enggak, lah. aku mau ini mau Gak ada apa-apa manusia baru juga pengen aja. ngomong, kasih aja. Nggak Iya, apa-apa. oh iya, kasih iya. Dan saya tuh mau ini sama Kores ini. Aduh, Kores macam mana ini kau ini? Aduh, Res. Jadi begini, Oi. Kores. Iya. Jadi aku perhatikan jadi penonton kan dari tadi Res kan Kores ya. Jadi apa yang kau bilang itu, apa yang kau sampaikan tentang iblis, sifat iblis itu tuh merujuk kepada dirimu sendiri loh, Kores. Kamu nggak sadar bahwa di Al-Quran itu ada batil dan ada yang esa. Mana yang batil dan mana yang esa, gitu loh. Yang jelas yang banyak ayat pertentangan dengan Injil itu yang batil. Lu pahami dulu di situ, Kores ya. Aku udah lama aku tengok kau Kores dari jauh. Kau nggak pinter-pinter lu. Kau banyak tetap di situ aja lo Kores. Aku menilai nih Kores ya. Aku menilai kau ya. Aduh, Kores. Jauh suaranya, Bro, manusia baru. Kores ini. Tapi nanti sebenarnya dia lebih belajarnya ke Injil aja, ke Taurat aja, tapi yakin. Aduh, suaranya jauh, Bro. Oke, jauh. Jadi pada intinya Allah yang benar adalah Lo Allah. kok Billy lagi sih? Sudah closing statement sudah. Kau Gue kan belum. sudah closing statement kelar Enggak kan selesai. Billy tuh harus ini loh, harus Koresnya kuat belum. gitu kalau ngedengerin Koresnya dialog itu belum. gitu loh. Nah, ya silakan Koresa. Oh iya. Kau berpikir 1000 kali dalam berkata, jangan saya balikin, oke? Yang bagus dan yang halus. Iya, Billy sabar. Aing, kita gantian Sabar. ya. Aing ada Bro Tristan mau naik. Boleh ya Aing? Heeh. Oh, ya. Thank you Aing. Bentar. Silakan Koresa. Kenapa? Aing mau aja lah, Aing mau baru manusia baru kan udah tuh. Udah. Akhir Ini Tristan. ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kores, kau kenapa sih Kores? Aku belum tanya samamu Kores. Aduh. Apa? Alhamdulillah. Enggak, gue tuh suka seru aja kalau dia. Oke, jadi begini. Ini sudah saya mau makan. Nanti kalau di banyak orang saya nggak bisa ngomong tentang Dia penekanan. nggak mau denger. Pokoknya saya sudah bilang ya Allah yang benar ada Apa? penguasa langit dan bumi, bukan cuma Allah penguasa alam. Karena itu yang sudah ditawarkan di dalam Matius 11 ayat berapa tadi?
di mana iblis menawarkan apa? Ya udah, siapa Kerajaan dunia. namanya Tuhan langit Iya dan kan? bumi yang Yesus berdoa kepadanya, siapa namanya di perjanjian baru? Nanti dijelasin ada bom berserah apa semua. Yang penting saya menekankan bahwa Allah kami adalah Allah penguasa langit dan bumi, bukan hanya penguasa alam saja. Ya, penguasa alam itu di dalam Iya, Alkitab kami adalah iya. iblis. Udah? Oke, saya mau makan Iya, dulu. iya. Bang berserah. Selamat makan, Willy. Bang berserah. Tristan, kau jangan bikin ya, selera ya. makanku hilang. Lanjutin, saya nanti mau tetap di Oke sini. ya. Kamu turun Bang Billy, tenang aja. Ada Tristan, tenang aja. Aku bela Bang Billy kok. Serius lu, Tristan. Aduh, Ya, udah, Tristan, udah. kamu- Billy santai, Billy, Belum. sabar. Biar dengerin dulu Kores ini. Kores mau mewartakan lagi Eugalion versi Kores. Jadi gini, Ya kalau udah. misalnya dibilang gua ini adalah iblis, apakah gua ini menyelamatkan pada hari Tuhan manusia baru? Kan enggak. Gua kan enggak menyelamatkan pada hari Tuhan. Ya gua bukan iblis dong. Sama ini juga. Perhatikan mujizat Paulus untuk kawan-kawan kekristenan itu ada di 1 Korintus 5:3. Sebagaimana Yesus jika ada, kalau misalnya kalian berkumpul 3 orang, kalau Paulus enggak. Dia bisa dimanapun berada secara rohani. Keren kan ya? Secara roh. Itu Paulus. Jadi ada 2 yang masih hidup. Ada Yesus dan ada Paulus. Karena roh tidak mati, Paulus bisa hadir di mana saja. Itu Paulus. Hebatnya Paulus di situ. Sama ini juga, iya, nama Kores itu zaman-zaman dulu. Jadi dulu kan ada Ferguson, tahu tuh si Herdi Ferguson. Sama Herdi juga. Herdi kan menggunakan nama-nama yang ada di literasi Islam. Ya gue juga menggunakan nama-nama yang ada di literasi Biblos gitu loh. Herdi ngambilnya Malikil Amlak harusnya nggak ada A-nya. Nah, kalau aku ngambilnya Kores gitu. Ya gitu-gitulah, itu zaman dulu. Terus gue juga dulu ada namanya Penatua, gue dulu namanya. Itu untuk orang-orang Kristen yang pakai nama-nama ulama muda atau siapa haji apa. Itu dulu ada. Sekarang sih udah nggak ada ya, udah berkurang ya. Sisa Herdi doang. Jadi itu sejarahnya. Terus sama ini juga posisinya kita udah mengamini bersama ya. Kekristenan itu, iblis itu dia menyelamatkan, yang menyesatkan itu Tuhannya sendiri gitu. Dan Billy juga mengaku bahwa Tuhannya Kristen itu bisa menjadi iblis di 2 Tawarik 24 nomor 1 dan 1 Samuel 21 nomor 1 di situ. Karena kalau misalnya firman Allah namanya Yesus, maka murka Allah namanya iblis. Jadi iblis dan Yesus satu pribadi dengan Allahnya Kristen itu sendiri. Itu yang mesti diimani. Sama ini, iya itu ya. Kita bisa melihat gitu mengenai penyesatan-penyesatan itu datang dari iblis kan katanya. Nah, iblis ini adalah murkanya Allah. Maka dari itu yang membedakan tuh begitu. Kalau Allah itu mengutus iblis lalu iblis penyesatkan, kalau kekristenan Tuhannya sendirilah yang memang penyesat. Secara apa? Secara pembahasan yang kita lihat tadi gitu. Karena ini yang mesti diterima kenyataannya, dan yang gue minta pada kekawan kekristenan, jangan menutup-nutupi. Kalau kalian bahas menyesatkan, kata menyesatkan dalam Islam, kalian bawa kata menyesatkan di dalam Biblos. Nanti akan kelihatan perbandingannya. Kalau kalian ingin membawa makna dari kata Tuhan di dalam Islam, maka kalian bawa makna dari kata Tuhan di dalam Biblos. Jadi satu kata dibandingkannya secara objektif gitu, sehingga kita mendapatkan kebenarannya. Oh, jadi di Islam tuh begini, oh jadi di Kristen tuh begini gitu. Karena gua pun jadinya menoleransi ketika kekristenan mengimani bahwa iblis itu adalah yang tidak diciptakan. Iblis itu adalah yang menyelamatkan. Iblis itu adalah Berarti sifat dari berarti Tuhan itu pencipta ya, sendiri. Kalau bukan ciptaan pencipta ya. Itu dia, Akhi Tristan. Nah, Kalau nggak ciptaan pencipta kan jadinya begitu. Oke. Susah Jadi begini Tristan. Oh, Billy katanya mau makan. Tunggu. Katanya Billy mau makan. Gue udah Allah closing kami ini. itu- Silakan dilanjut sama Akhi Tristan. Allah kami Tristan itu dilanjut Allah ya. Sudah, kau diam dulu. Allah kami, Allah yang Lu menciptakan katanya segala. mau makan. Tunggu dulu. Nggak jadi Allah makan. kami itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu itu menurut sifat-sifat Allah yang maha baik, maha suci, yang pokoknya maha Iya, positif. yang ada di Israel Maha gitu loh, Billy. positif. Yang ada di Bukan Israel. maha negatif yang dia lakukan hal-hal yang rusak. Nah, Allah menjadikan malaikat ini malaikat belum beres baik. ini, Billy. Kemudian tunggu.
si iblis ini ingin menentang Allah, dibuanglah malaikat ini dan diberi nama iblis penentang, si penentang. Makanya kata iblis ini secara teologis kekristenan dengan Islam dan tentunya dalam pemahaman si Kores berbeda. Makanya kan sudah saya jelaskan berkali-kali, namun beliau tidak mengerti entah apa yang merasuki di otaknya. Yang jelas, ya Allah kami adalah Allah penguasa langit dan bumi, bukan Allah penguasa alam. Yang di dalam QS 1 ayat 2 sudah selesai, berbeda. Itu apa yang ditawarkan iblis. Memang. Sembahlah itu. Iya. Sudah. Memang beda Billy, memang beda. Nggak sama. Tuhan kalian itu pemilik langit dan bumi, Israel dan Yerusalem baru. Mana ada? Di luar Israel bukan Tuhan Di kalian yang dalam surat menciptakan. 27 ayat 91 jelas Muhammad menyembah Allah negeri Mekah. Yang disembah cuma Allah negeri Mekah, bukan Allah negeri Indonesia. Sudah jelas kunci. Iya, cuma kan Tuhan kami berfirman nih dari nabi yang di Mekah ini, Tuhan kami berfirman, wahai anak-anak keturunan Adam, Kau wahai mimpi. manusia. Kalau Tuhan yang Israel kan nggak ada. Mana ada Allah berfirman kepada Nabi kamu? Kamu nggak bisa membedakan mana Allah, mana Jibril. Yang datang Jibril. Bukan, kau yang fitnah nggak ada Allah. itu adalah Bapa berfirman kepada Yesus. Tidak Itu yang nggak ada. Sekarang begini, ya di dalam nubuatan jelas Yahweh yang menjadi Yesus sesuai janji. Nanti Ya kita udah, akan Yahweh rumus. ketika Ya, sebelum menjadi Yesus Kenapa pernah nggak jadi dia debat bilang dia kusir akan ini? menjadi Yesus? Udah. Macam mana anak? Ada yang dijawab. Iya loh, dipotong-potong. Ini gue udah closing lo potong-potong. Ya udah itu aja lah. Aku pamit ya, Kang Kawan. Mau kemana? Her, thank you. Nanti malam ditunggu sama Guru Nazuma sama Ustadz Wafi dialog tuh Herdi tuh Ikhwan. Jadi silakan yang kawan-kawan Kristen yang di bawah yang sedang kelonjotan dengerin aku, dengerin lagi Gurunda nanti malam tuh. Sebentar Kores. Yes. Sebentar Kores, aku mau tanya tadi belum sempet Kores, yang pasti kamu nggak bakal menjawab Kores satu. Oh ya udah, coba terakhir. Ya, beneran nih. Tapi kau jangan Iya, marah loh Kores ya. Enggak. Bener Res. Jadi selama ini Res, sebenarnya aku pingin bener tanya ini, tapi nggak ada kesempatan aku mau tanya samamu. Tanya Dan itu aja. yakin kamu nggak bisa jawab. Sudah tanya Iya, aja. tanya ya. Oke. Iya, oke. coba. Siapa sebenarnya ibu bapaknya Upin Ipin? Jawab. Gak pernah diceritain. Gak ada itu diceritain, gak ada. Cuma dikasih lihat fotonya doang itu. Nggak ada yang tahu, Bre. Nggak ada yang tahu itu. Ya wes lah ya, manusia baru dan kawan. Akhir Tristan, silakan dilanjut. Herdi berserah, thank you. Roomnya recommended untuk dialog. Thank you bro. Yo, salam malam. Akhir Tristan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom.